Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raji. Saya Sandra, saya Wiya Zahra, saya Wiya Dani, saya Zahra Sari. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang e-commerce dan bisnis. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taji, dan juga teman-teman saya itu ada Aulia Azara, Azara Azari, Azara Nabil Putri Uswanto, dan juga Wiwi Adani. Nah, di video presentasi kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat krusial di era modern saat ini, yaitu tentang e-business dan juga e-commerce dalam sistem informasi manajemen. Kami itu dari kelompok 1 dengan kode kelas yaitu 04 SKK 001 dengan dosen pengampu yaitu ada Pak Bidarda melalui mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah teman-teman semuanya, kita pasti menyadari bahwasanya di era sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan juga internet itu telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis, di mana saat ini perusahaan-perusahaan besar maupun kecil dan juga UMKM itu tidak lagi bergantung pada proses konvensional saja. Kenapa? Karena berbagai aktivitas bisnis itu dapat dilakukan secara digital sekarang ini. Nah, e-business dan juga e-commerce itu menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi yang membantu perusahaan itu dalam meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan juga memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada pelanggan. Nah, faktanya di sini transaksi jauh menjadi lebih cepat, kemudian jangkauan pasar itu menjadi meluas, dan juga informasi itu dapat diakses kapan saja, di mana saja selama 24 jam. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu ada e-business, di mana e-business itu adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis perusahaan, baik itu yang berkaitan dengan proses internal kantor dan juga maupun eksternal dari pihak luar. Nah, kata kuncinya itu di sini adalah seluruh aktivitas. Nah, kemudian ada aktivitas bisnis. Nah, di sini aktivitas bisnis itu meliputi pengelolaan data pelanggan, komunikasi dengan supplier, dan juga pengelolaan sumber daya manusianya, serta sistem keuangan digital dan juga layanan pelanggan. Nah, e-business itu tidak hanya berfokus pada penjualan saja, tetapi mencakup seluruh proses bisnis. Jadi e-business itu tidak hanya fokus pada penjualan saja, melainkan seluruh aktivitas bisnis itu merupakan e-business. Nah, selanjutnya yaitu ada e-commerce, di mana e-commerce ini yaitu adalah kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama itu di internet. Nah, melalui e-commerce ini pelanggan itu dapat mencari produk, kemudian melakukan pembayaran hingga menerima barang tanpa harus datang langsung ke tokonya. Jadi melalui e-commerce ini nih kita dapat mencari produk itu di media online, kemudian melakukan pembayaran itu secara online juga, dan juga menerima barang itu secara langsung itu tanpa langsung ke tokonya. Contohnya itu seperti marketplace, kemudian ada toko online dan juga aplikasi belanja lainnya. Fokus utama dari e-commerce ini itu adalah transaksi online-nya. Jadi e-commerce itu lebih ke transaksi online-nya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya kalau e-business itu adalah bagian besarnya sebuah bisnis, tapi kalau e-commerce itu adalah bagian bisnisnya, tapi lebih mengurusi kepada penjualannya atau transaksi jual belinya, seperti itu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Di sini selanjutnya ada hubungan antara e-business dan juga e-commerce. Pada slide ini dijelaskan bahwa masih banyak orang menganggap e-business dan e-commerce adalah hal yang sama. Padahal sebenarnya keduanya memiliki cangkupan yang berbeda. E-business mencangkup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan secara digital, mulai dari pengelolaan data pelanggan, komunikasi dengan supplier, pengelolaan karyawan, hingga pelayanan. Sedangkan e-commerce memiliki cangkupan yang lebih kecil karena hanya berfokus pada transaksi jual beli secara online. Misalnya saat pelanggan mencari produk, melakukan pemesanan, membayar, hingga menerima barang yang dibeli. Nah, selanjutnya di sini ada tabel penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan utama antara e-business dan juga e-commerce.
Perbedaan yang pertama adalah dari segi cangkupan. E-business mencangkup seluruh aktivitas bisnis digital, sedangkan e-commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli melalui internet. Perbedaan kedua adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup e-business lebih luas karena melibatkan berbagai proses bisnis, sedangkan e-commerce memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena hanya fokus pada transaksi dan penjualan. Perbedaan yang ketiga adalah aktivitas yang terlibat. Dalam e-bisnis, aktivitas yang dilakukan tidak hanya penjualan, tapi juga pengelolaan data pelanggan, komunikasi dengan supplier, pengelolaan karyawan, dan juga pelayanan. Sementara e-commerce lebih berfokus pada aktivitas seperti mencari produk, memesan barang, melakukan pembayaran, dan proses pengiriman. Jadi, bisa disimpulkan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-business. E-business mencangkup seluruh aktivitas bisnis digital, sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli secara online. Dengan kata lain, setiap aktivitas e-commerce merupakan e-business, tapi tidak semua aktivitas e-business merupakan e-commerce. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Nah, Sistem Informasi Manajemen ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, SIM ini memiliki beberapa fungsi yang penting, yaitu mengelola data, menyediakan informasi yang akurat, mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Nah, karena itu kualitas informasi yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang nanti akan diambil. Nah, sesuai dengan prinsipnya, informasi yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tepat juga. Kita lanjut masuk ke peran e-bisnis dalam sistem informasi manajemen. Nah, SIM ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi perusahaan dan seluruh data yang berasal dari berbagai aktivitas bisnis dapat dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, melalui SIM, perusahaan dapat mengelola data pelanggan secara real-time dan mengatur hubungan dengan supplier serta mempermudah proses pembuatan laporan. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir dan saling terintegrasi. Nah, hal ini membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai peran e-commerce dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, di sini saya akan bahas peran e-commerce dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi setiap kali ada transaksi online di marketplace, aplikasi, atau website itu nggak cuma jual beli. Di belakangnya tuh ada data yang terus-terusan masuk, kayak siapa pembelinya, terus jam berapa belinya, terus produk apa yang dibeli, berapa harganya, sama metode pembayarannya apa, terus lain-lainnya masih banyak. Nah, data mentah sebanyak itu kalau dibiarin aja tuh nggak ada gunanya. Disinilah sistem informasi manajemen atau SIM itu bekerja. SIM itu tugasnya ngumpulin semua data transaksi yang kayak tadi saya sebutkan, terus diolah, terus dianalisis, dan disaring. Hasilnya jadi informasi yang rapi dan berguna buat ngambil keputusan. Nah, contoh informasi yang dihasilkan SIM dari e-commerce bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang ada. Contohnya itu yang pertama ada produk terlaris. Perusahaan jadi tahu mana produk yang paling laku. Stok bisa disiapin lebih banyak kan kalau kayak gitu. Terus yang kedua jumlah penjualan. Bisa lihat penjualan harian, mingguan, bulanan. Nah itu tuh ngebantu banget buat target dan evaluasi kinerja. Terus yang ketiga ada perilaku pelanggan. Itu tuh bisa tahu jam rame, terus daerah pembeli paling banyak dari mana, terus produk yang sering dibeli.
buat strategi promosi juga kan. Nah, yang terakhir itu ada tren pasar. Produk apa yang lagi naik daun. Jadi perusahaan tuh nggak ketinggalan zaman yang ngejualnya tuh produk itu terus aja kan, karena bisa ngimbangin tren pasar yang lagi tren lah gitu. Jadi intinya informasi ini jadi kompas perusahaan biar strategi bisnisnya tuh nggak nebak-nebak. Contohnya kan Shopee atau flash sale yang jam 12 malam tuh laku keras, makanya kan mereka adain terus-terusan rutin gitu. Terus selanjutnya manfaat e-bisnis dan e-commerce. Banyak banget yang nyamain atau masih nggak bisa bedain nih apa itu e-bisnis, terus apa itu e-commerce. Kayak mereka tuh mikirnya e-bisnis sama e-commerce sama aja, padahal beda, cakupannya juga beda. Di sini saya akan jelasin. Kalau e-commerce itu khusus jual beli online kayak Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan lain-lain. Nah, kalau e-bisnis itu cakupannya lebih luas. E-bisnis itu termasuk e-commerce, terus sistem internal perusahaan yang digital kayak misalkan absensi online, rapat Zoom, terus pembayaran gaji, transfer karyawan, dan lain-lain. Nah, manfaat e-bisnis dan e-commerce itu dibagi dua. Yang pertama, saya akan jelasin manfaat bagi perusahaan. Teman-teman juga bisa lihat di PowerPoint yang ada. Manfaat bagi perusahaan yang pertama mengurangi biaya operasional. Jadi tuh perusahaan nggak perlu lagi tuh sewa toko fisik yang gede, itu kan bakal makan biaya banget ya. Terus gaji karyawan banyak-banyak tuh nggak perlu. Terus yang kedua, mempercepat proses bisnis. Jadi orderan masuk kan otomatis, terus pembayaran juga langsung terverifikasi, nggak manual. Yang ketiga, memperluas pasar. Kayak misalkan tokonya di Jakarta, tapi bisa jualan ke Sumatera, ke Papua tanpa buka cabang di sana gitu. Jadi itu efisien banget. Terus yang keempat itu meningkatkan keuntungan. Biayanya kecil, tapi jangkauannya luas. Itu kan marginnya bisa lebih besar kan. Terus yang terakhir atau yang kelima itu meningkatkan produktivitas. Si karyawannya tuh nggak sibuk catat manual, tapi fokusnya tuh ke strategi. Nah, kalau manfaat e-bisnis dan e-commerce buat konsumen itu yang pertama bisa dilihat juga di slide yang ada. Yang pertama itu praktis dan mudah. Konsumen tuh bisa belanja sambil tiduran di mana aja, terus bayarnya pakai HP, gampang banget kan. Terus yang kedua menghemat waktu. Kita nih sebagai konsumen nggak perlu lagi tuh macet-macetan ke mall, ke pasar, atau ke toko yang macet, terus panas, terus ngabisin bensin segala macem kan. Nah, yang ketiga itu banyak pilihan produk. Jadi satu aplikasi itu kan isinya bisa ratusan bahkan ribuan toko dari seluruh Indonesia. Terus yang terakhir itu transaksinya lebih cepat. Jadi tinggal klik, bayar, terus selesai, terus barang diproses. Habis itu kita tinggal tunggu, duduk manis di rumah, barang datang. Nah, jadi e-commerce itu bukan cuma jualan online, tapi juga mesin data, sekaligus penghemat biaya buat perusahaan. Nah, e-commerce itu juga solusi praktis buat kita sebagai pembeli. Gitu, teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam penerapan e-bisnis atau e-commerce. Selain banyak manfaatnya, e-commerce dan e-bisnis juga banyak nih tantangannya. Salah satu tantangan utamanya yaitu adalah menjaga keamanan data dan transaksi karena banyaknya resiko pencurian data, penipuan, dan yang lainnya. Nah, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen, harus menyediakan sistem informasi yang aman, serta mengelola pengiriman barang agar tepat waktu. Nah, selain itu, selain keamanan data dan privasi, resiko penipuan online juga marak banget nih terjadi di e-commerce atau e-bisnis. Gangguan sistem atau server, serta persaingan bisnis yang sangat ketat, dan ketergantungan pada jaringan internet. Jadi kalau misalkan kita mau pakai e-commerce atau e-bisnis, otomatis jaringan internet kita harus kuat nih. Jadi karena nggak di semua wilayah itu jaringannya kuat. Ya, jadi itu jadi salah satu faktor tantangan dalam penerapannya. Nah, maka dari itu perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari
Itu udah banyak banget guys, karena bagian dari diri kita juga sekarang udah banyak banget aktivitasnya yang pakai e-business atau e-commerce. Salah satunya kayak belanja online melalui marketplace kayak Shopee, Tokopedia. Nah, terus pemasaran makanan secara digital seperti GoFood, Shopee Food, pembayaran menggunakan e-wallet, karena sekarang udah banyak banget orang jualan tuh yang nggak nerima pakai cash, jadi mereka tuh lebih simple dan lebih efisien kalau misalkan pakai e-wallet seperti QRIS, Dana, GoPay, dan lain-lainnya. Nah, pelacakan pengiriman barang, jadi sekarang tuh kita lebih mudah buat ngecek paket kita tuh udah sampai di mana, dan layanan pelanggan melalui chatbot. Nah, semua aktivitas tersebut itu memanfaatkan sistem informasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Nah, jadi kesimpulannya, e-business dan e-commerce merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Nah, poin pentingnya itu, e-business itu mencakup seluruh aktivitas bisnis berbasis digital. Nah, kalau e-commerce berfokus pada kegiatan jual beli secara online. Nah, sistem informasi manajemen ini itu membantu mengelola data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahaan. Ketiga konsep tersebut saling mendukung untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bisnis. Makasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.